Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Apa kabar, Nak? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai penjumlahan pecahan bagian kedua. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini diperhatikan ya. Yang pertama, persen. Persen adalah bilangan per 100. Perhatikan bilangan berikut. Ada beberapa contoh yang ibu berikan. Nah, yang pertama 8%. 8% ketika diubah menjadi pecahan biasa yaitu 8 per 100. 25% sama dengan 25 per 100. 77% ketika diubah menjadi 77 per 100. 3 per 100 diubah menjadi 3%. 56 per 100 menjadi 56%. 95 per 100 menjadi 95%. Berikutnya, penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Nah, di sini ada pecahan 2 per 5 ditambah 30%. Nah, langkah pertama, persennya jadikan dulu menjadi pecahan biasa ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah 30%-nya menjadi pecahan biasa? Maka 2 per 5 ditambah 30% itu artinya sama dengan 30 per 100. Nah, di sini kita dapati bahwa kedua pecahan ini berpenyebut beda kan? Ada yang berpenyebut 5, ada yang berpenyebut 100. Nah, sebelumnya kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara apa? Dengan cara KPK. Nah, coba bagi antara angka penyebut terbesar dengan yang kecil. Kalau bisa dibagi, angka penyebut yang dipakai adalah angka yang besar. Kira-kira berpenyebut 100 bisa tidak dibagi dengan 5? Kalau bisa berarti kita gunakan berpenyebut 100. Nah, karena bisa kita jadikan penyebutnya 100. Nah, 100 dibagi dengan 5 adalah 20. Hasilnya 20 kan? Lalu 20 ini kita kalikan dengan pembilangnya. 2 dikali 20 hasilnya 40. Nah, langkah kedua, 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 dikalikan 30 hasilnya 30. Sehingga keduanya sudah berpenyebut yang sama kan? Tinggal kita jumlahkan menjadi 70 per 100. Jika kita amati, pecahan 70 per 100 ini bisa disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, kita sama-sama bagi dengan bilangan 10 ya. 70 dibagi 10 hasilnya 7. Kemudian 100 dibagi 10 hasilnya 10. Nah, setelah disederhanakan, kita peroleh hasil pecahan tersebut 7 per 10. Cukup mudah kan untuk dipahami? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk kali ini berarti kita akan mengubahkan pecahan campuran 3, 2 per 5 menjadi pecahan biasa dengan cara 5 dikali 3 hasilnya 15, lalu ditambah dengan 2. 15 ditambah 2 hasilnya 17. Sehingga pecahan yang terbentuk adalah 17 per 5. Penyebutnya tetap 5 ya nak, karena dari awal bentuknya pecahan campuran dia berpenyebut 5. Maka ketika diubah menjadi pecahan biasa tetap berpenyebut 5. Nah, materi selanjutnya adalah penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Nah, di sini ada contoh. Kedua pecahan ini bentuknya berbeda, ada yang campuran, ada yang persen. Dan keduanya harus dijadikan menjadi pecahan biasa. Nah, untuk yang pecahan campuran, 4 kali 2 kita tambah dengan 3, sehingga hasilnya 11 per 4. Dan
5% diubah menjadi pecahan biasa, ingat persen itu adalah per 100, berarti 5 per 100. Nah, kembali dengan cara yang sama nih, seperti tadi, jadikan penyebutnya berpenyebut sama karena dari awal penyebutnya berbeda, ada yang 4, ada yang 100. Kedua pecahan dijadikan berpenyebut 100 ya. Nah, langkah selanjutnya 100 dibagi 4 hasilnya 25. Dikali dengan 11 hasilnya 275. 100 dibagi 100 hasilnya 1, dikali 5 hasilnya 5. Nah, dijumlah menjadi 280 per 100. Yang dijumlah itu pembilangnya saja ya, penyebutnya tetap sama. Nah, keduanya bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 10. Sehingga kita peroleh hasil yang lebih sederhana, 28 per 10. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Nah, 28 dibagi 2 hasilnya 14, 10 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, ini adalah pecahan yang paling sederhana. Nah, materi selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan suatu pecahan dengan penyebut 10 atau persepuluhan, 100 atau perseratusan, 1000 atau perseribuan, dan seterusnya. Nah, ingat pecahan desimal ini adalah pecahan berkoma. Contohnya nih, kalau yang persepuluhan, satu angka di belakang koma, 0,3. Ketika diubah menjadi pecahan biasa, ini dijadikan menjadi per 10. Sehingga hasilnya adalah 3 per 10. Nah, kalau dia per seratusan, contohnya kamu lihat ya, ada 2 angka di belakang koma. 0,57. 2 angka kan di belakang koma, yaitu angka 5 dan 7. Ketika dijadikan pecahan biasa, ini menjadi per 100. Lalu bilangan untuk pembilangnya adalah 57. Demikian juga untuk yang perseribuan, 3 angka di belakang koma, yaitu angka 0,375 ketika diubah menjadi 375 per 1000. Materi selanjutnya, Nak, penjumlahan pecahan desimal. Yang pertama, 0,37 tambah 0,5. Nah, kita akan cari hasilnya dengan cara menjumlahkannya menggunakan penjumlahan bersusun. Nah, aturannya harus diperhatikan dengan baik-baik ya. Ketika kita menjumlahkan bilangan berkoma atau pecahan desimal, perhatikan penjumlahan bersusunnya itu komanya harus lurus. Tuh, lihat di layarnya ada ibu beri tanda merah bahwa komanya berurutan. Kalau komanya sudah berurutan, kita tinggal jumlahkan. 7 turun, kemudian 3 ditambah 5 hasilnya 8. Komanya lurus kan, sejajar, lalu 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0, sehingga hasilnya itu adalah 0,87. Untuk soal nomor 2 kita lakukan dengan cara yang sama ya. Koma harus sejajar. Nah, tinggal dijumlah. 2-nya turun, 5 ditambah 4 9, 5 ditambah 6 11, 1 kita tulis 1 di atas, 1 tambah 0 hasilnya 1, sehingga hasilnya adalah 1,192. Demikian penjelasan Ibu di pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak semuanya paham akan penjelasan Ibu. Nah, jika ada yang kurang dimengerti, silahkan chat pribadi Ibu ya. Tetap semangat ya Nak, dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.